You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Marc Marquez punya sihir yang mustahil ditiru. Fabio Di Giannantonio sampai kaget lihat datanya. Kalau bicara soal MotoGP, data telemetri biasanya menjadi senjata penting bagi setiap tim. Dari data itu, para pembalap dan teknisi bisa melihat hampir semua detail yang terjadi di atas motor. Mulai dari pengereman, bukaan gas, kecepatan menikung, sampai bagaimana motor dikendalikan ketika masuk dan keluar tikungan. Menariknya, Ducati punya keuntungan besar karena para pembalapnya bisa saling mempelajari data. Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, dan para pembalap Ducati lainnya pada dasarnya memiliki akses terhadap data yang bisa membantu mereka memahami bagaimana rider lain menemukan kecepatan. Tetapi ternyata ada satu masalah besar. Melihat data Marc Marquez bukan berarti bisa meniru cara Marc Marquez mengendarai motor. Hal inilah yang kembali menjadi sorotan setelah Gigi Dall'Igna membongkar sedikit rahasia dari dapur Ducati. Menurut General Manager Ducati Corse tersebut, setiap pembalap punya karakter dan kelebihan masing-masing. Jadi meskipun semua data tersedia, tidak mungkin seorang rider bisa menyalin gaya pembalap lain secara sempurna. Dan kalau ada satu nama yang paling menarik perhatian, tentu saja Marc Marquez. Gigi Dall'Igna secara khusus menyebut kemampuan Marc ketika menghadapi tikungan kiri sebagai sesuatu yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil ditiru pembalap lain. Jadi bukan sekedar masalah motor, setting, atau angka-angka yang terlihat di layar komputer. Ada kemampuan alami dan kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun yang membuat Marc mampu melakukan sesuatu yang tidak mudah dilakukan rider lain. Inilah yang membuat data Marc menjadi sesuatu yang menarik sekaligus membingungkan. Bayangkan seorang pembalap melihat data Marc, ia bisa melihat kapan Marc mengerem, seberapa cepat motornya masuk tikungan, bagaimana kecepatannya dipertahankan, sampai bagaimana motor diarahkan menuju apex. Secara teori, semuanya bisa dipelajari. Tetapi ketika helm ditutup dan motor mulai melaju, ceritanya berubah. Tubuh, refleks, keberanian, feeling terhadap ban dan kepercayaan terhadap motor tidak bisa begitu saja disalin dari layar komputer. Hal tersebut sebenarnya sudah pernah disadari oleh Fabio Di Giannantonio. Bahkan sejak awal 2026, Di Gia secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya mempelajari pembalap lain untuk mencari peningkatan. Namun ia juga sadar bahwa menyalin setup Marc bukanlah jalan pintas menuju kemenangan. Fabio bahkan mengatakan bahwa jika dirinya benar-benar meniru setup Marc, ia justru bisa berada di posisi paling belakang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana reaksi Fabio ketika melihat lebih jauh data gaya balap Marc. Bukan berarti Fabio benar-benar tidak memahami data tersebut. Justru sebaliknya, ia bisa melihat betapa ekstrimnya cara Marc bekerja dengan motor. Tetapi dari sana terlihat satu kesimpulan sederhana. Apa yang berhasil untuk Marc belum tentu cocok untuk Fabio. Dan ini yang membuat pernyataan Gigi Dall'Igna semakin menarik. Menurut Gigi, Ducati tidak hanya memiliki satu pembalap dengan kemampuan spesial. Setiap rider punya sihirnya masing-masing. Pecco Bagnaia misalnya punya kemampuan luar biasa ketika melakukan pengereman. Ia mampu mengerem sangat dalam sambil tetap membuat motor terasa stabil ketika menuju apex. Kemampuan seperti ini juga bukan sesuatu yang mudah ditiru. Sementara Fabio Di Giannantonio sendiri memiliki keunggulan pada corner speed. Gigi bahkan menyebut Di Gia sebagai salah satu pembalap terbaik dalam menjaga kecepatan ketika berada di tengah tikungan. Jadi kalau Marc punya senjata di tikungan kiri dan Pecco punya kehebatan saat pengereman, Di Gia juga memiliki area yang menjadi kekuatannya sendiri. Inilah yang membuat Ducati begitu kuat. Mereka tidak memaksa semua pembalap menjadi Marc Marquez. Mereka juga tidak meminta semua rider meniru Pecco Bagnaia. Data digunakan sebagai bahan pembelajaran, tetapi karakter masing-masing pembalap tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut. Dan mungkin disinilah letak kesalahpahaman banyak orang ketika melihat data MotoGP. Orang mungkin berpikir kalau satu pembalap lebih cepat, tinggal lihat datanya, kemudian ikuti garis balap dan cara pengeremannya. Selesai. Padahal tidak sesederhana itu. Marc Marquez sendiri merupakan contoh paling jelas. Kemampuannya di tikungan kiri bukan muncul dalam semalam. Itu merupakan hasil dari pengalaman panjang, latihan, insting, dan kepercayaan Marc ketika berada di batas kemampuan.
Bahkan bagi pembalap yang sama-sama mengendarai Ducati, cara merasakan motor bisa berbeda jauh. Fabio Di Giannantonio sudah membuktikannya. Ia pernah menjadi salah satu pembalap Ducati yang mampu tampil sangat cepat dan bahkan bersaing langsung dengan Marc. Di MotoGP 2026, persaingan keduanya juga beberapa kali kembali menarik perhatian. Namun justru karena berada di lingkungan yang sama, Fabio semakin memahami bahwa Marc bukan pembalap yang bisa sekedar disalin. Data memang bisa menunjukkan apa yang dilakukan Marc, tetapi data belum tentu bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa tubuh dan pikirannya mampu melakukan hal tersebut. Dan itulah alasan pernyataan Gigi Dall'Igna terasa begitu penting. Ducati memiliki semua data yang dibutuhkan untuk mempelajari para pembalapnya. Tetapi pada akhirnya, MotoGP tetap bukan permainan angka semata. Ada bagian yang tidak bisa dimasukkan ke komputer: feeling, keberanian, insting, kepercayaan, dan karakter alami seorang pembalap. Jadi ketika Fabio Di Giannantonio melihat data Marc Marquez dan dibuat terkejut dengan cara kerja rider nomor 93 itu, mungkin kesimpulannya bukan saya harus meniru Marc. Justru sebaliknya, saya harus menemukan cara saya sendiri untuk menjadi secepat Marc. Karena seperti kata Gigi Dall'Igna, setiap pembalap Ducati memiliki sihirnya masing-masing. Marc dengan tikungan kirinya, Pecco dengan pengeremannya, dan Di Gia dengan kecepatan menikungnya. 3 karakter berbeda, 3 senjata berbeda, tetapi berada di atas mesin yang sama. Dan mungkin justru kombinasi inilah yang membuat Ducati begitu sulit dikalahkan. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Marc Marquez kembali membuka cerita soal kondisi fisiknya yang ternyata masih menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya di MotoGP. Di usia 33 tahun, pembalap Ducati ini mengakui bahwa tubuhnya sudah tidak seperti ketika masih muda. Cedera demi cedera yang dialami selama beberapa tahun terakhir membuat Marc harus lebih memperhatikan kondisi tubuhnya, bahkan harus lebih sering menjalani fisioterapi agar tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Kalau melihat Marc sekarang berada di atas motor, mungkin banyak orang tidak akan menyangka bahwa di balik performanya masih ada berbagai keterbatasan fisik. Di lintasan, dia tetap mampu bertarung dengan pembalap-pembalap muda dan menunjukkan kecepatan yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap yang paling diperhitungkan. Namun di balik itu semua, Marc harus bekerja lebih keras untuk menjaga tubuhnya. Marc secara terbuka mengatakan bahwa dirinya memang harus pergi ke fisioterapis lebih sering daripada yang sebenarnya dia inginkan. Baginya, perawatan tersebut bukan lagi sekedar tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan perawatan yang tepat, dia masih bisa menjalani kehidupan secara normal dan tetap tampil kompetitif di MotoGP. Masalahnya bukan hanya soal rasa sakit ketika mengendarai motor. Dalam kehidupan sehari-hari pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Marc mengaku harus berhati-hati ketika tidur. Posisi tidur menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan, terutama karena kondisi lengan kanannya. Dia harus menjaga agar tidak terlalu banyak memberikan tekanan pada bagian tubuh yang pernah mengalami begitu banyak masalah. Salah satu aktivitas yang sekarang sudah sulit dilakukan Marc adalah bermain pedal. Dulu olahraga tersebut menjadi salah satu aktivitas yang dia nikmati. Namun setelah berbagai masalah pada lengan kanannya, bermain pedal bukan lagi sesuatu yang mudah. Bahkan Marc sempat mencoba menggunakan tangan kiri untuk bermain, tetapi menurutnya hal itu hampir mustahil dilakukan. Menariknya, Marc tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk berhenti menikmati hidup. Dia masih ingin bermain sepak bola, meskipun tidak bisa terlalu sering melakukannya karena ada resiko cedera. Dia juga sangat menyukai bersepeda dan menjadikannya bagian dari latihan. Di luar olahraga, Marc berusaha menghabiskan waktu bersama pasangan dan keluarganya. Bahkan ketika punya waktu luang, aktivitas Marc juga cukup sederhana. Dia masih suka bermain video game bersama teman-temannya. Salah satu permainan yang dia mainkan adalah Warzone di PlayStation. Jadi kehidupan Marc ternyata tidak selalu tentang motor, latihan, dan balapan. Ada sisi lain dari seorang juara dunia yang ingin tetap menjalani kehidupan normal seperti orang kebanyakan. Namun tentu saja pembicaraan mengenai kondisi fisik Marc tidak bisa dipisahkan dari masa depannya di MotoGP. Saat ini Marc masih memiliki kontrak 2 musim lagi bersama Ducati, tetapi dia juga sangat sadar bahwa tubuh adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya.
Mark mengakui bahwa dirinya bukan atlet pertama dan tentu bukan atlet terakhir yang mungkin harus mengakhiri karier karena alasan kesehatan. Setelah mengalami begitu banyak cedera, rasa sakit memang terasa semakin berat dari tahun ke tahun. Meski begitu, untuk saat ini Mark merasa masih mampu menghadapinya. Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan cara berpikir Mark dibandingkan beberapa tahun lalu. Dulu dia dikenal sebagai pembalap yang seolah tidak mengenal rasa takut. Jatuh, cedera, kemudian kembali lagi ke lintasan secepat mungkin. Sekarang dia tampaknya lebih sadar bahwa karier seorang pembalap bukan hanya tentang seberapa cepat bisa melaju, tetapi juga bagaimana menjaga tubuh agar bisa bertahan selama mungkin. Hal ini sebenarnya sudah terlihat dari pengakuan Mark sebelumnya. Setelah melewati berbagai cedera dan operasi, dia pernah mengakui bahwa kondisi fisiknya sempat membuatnya mempertimbangkan apakah masih sanggup menjalani 2 tahun tambahan di MotoGP. Masalah di lengan, rasa kesemutan hingga kelemahan yang datang secara tidak terduga membuatnya sempat merasa masa depannya di balap motor berada dalam tanda tanya. Namun setelah menjalani operasi dan mengalami perkembangan kondisi fisik, Mark kembali menemukan keyakinannya. Dia akhirnya memutuskan melanjutkan karier bersama Ducati. Bahkan ketika tubuhnya belum sepenuhnya kembali seperti dulu, dia tetap mampu memenangkan balapan dan menunjukkan bahwa pengalaman masih menjadi senjata yang sangat berharga. Menariknya, Mark juga tidak terlalu takut dengan munculnya generasi baru. Pedro Acosta dan pembalap muda lainnya kini mulai memberikan tekanan kepada para veteran. Tetapi Mark justru melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam olahraga. Menurutnya, seorang pembalap berpengalaman harus menerima kehadiran generasi baru dan bekerja lebih keras untuk tetap sulit dikalahkan. Dan mungkin inilah yang membuat Mark masih begitu berbahaya. Dia bukan lagi pembalap muda yang hanya mengandalkan fisik. Sekarang dia menggabungkan pengalaman, kemampuan membaca balapan, kecerdasan, serta pemahaman terhadap kondisi tubuhnya sendiri. Di usia 33 tahun, Mark tahu bahwa dirinya harus merawat tubuh lebih serius. Fisioterapi, menjaga pola istirahat, memilih aktivitas hingga membatasi olahraga tertentu kini menjadi bagian dari kehidupannya. Tetapi semua itu tidak membuat semangat balapnya hilang. Justru sebaliknya, Mark seperti sedang memasuki fase baru dalam kariernya. Dia sadar bahwa waktunya sebagai pembalap MotoGP tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu, selama tubuhnya masih memungkinkan, dia ingin menikmati setiap kesempatan di atas motor. Bagi Marc Marquez, mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi seberapa lama dia bisa menjadi pembalap tercepat. Pertanyaannya adalah, berapa lama tubuhnya masih mampu mengikuti ambisi seorang juara yang belum kehilangan rasa lapar untuk menang. Dan jawabannya, atau setidaknya untuk saat ini, cukup jelas. Meskipun harus lebih sering bertemu fisioterapis dan hidup dengan berbagai keterbatasan, Mark masih belum selesai. Di usia 33 tahun, dia masih mampu berdiri sejajar dengan pembalap-pembalap muda dan membuat mereka bekerja keras untuk mengalahkannya. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is... Nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena penampilannya di lintasan MotoGP, tetapi juga karena satu nama yang seolah tidak pernah benar-benar lepas dari perjalanan kariernya, Valentino Rossi. Hubungan antara Marquez dan Rossi memang sudah lama menjadi salah satu cerita paling panas dalam sejarah MotoGP. Persaingan keduanya pernah begitu sengit hingga meninggalkan jarak yang bertahan sampai sekarang. Namun, dari pernyataan terbaru Marquez, terlihat bahwa pembalap asal Spanyol itu mulai memilih untuk melihat ke depan dan tidak lagi terlalu memikirkan hubungan personalnya dengan sang legenda Italia. Marquez kembali membahas Rossi ketika ditanya mengenai hubungan mereka. Jawabannya cukup tegas. Menurut Marquez, hubungan pribadi antara dirinya dan Rossi saat ini memang tidak dekat. Bahkan keduanya disebut sudah tidak saling membutuhkan dalam kehidupan masing-masing. Kalau mendengar pernyataan tersebut, mungkin banyak penggemar MotoGP langsung teringat dengan rivalitas panas mereka di masa lalu. Namun, Marquez tampaknya tidak ingin terus hidup di dalam cerita tersebut. Baginya, masa lalu adalah bagian dari perjalanan, sedangkan sekarang ada hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan.
Marquez tetap memberikan penghormatan kepada Rossi. Ia mengakui bahwa Rossi telah memberikan kontribusi besar untuk MotoGP dan dunia balap motor secara keseluruhan. Begitu juga dengan dirinya sendiri. Marquez melihat bahwa mereka memang dua sosok yang sangat berbeda, tetapi keduanya sama-sama mempunyai peran besar dalam membuat MotoGP semakin populer. Yang menarik, Marquez juga tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan mereka sulit untuk kembali seperti dulu. Menurut Marquez, kalau memang suatu hari ada jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Dibutuhkan kemauan dari kedua pihak. Artinya, Marquez tidak sedang mengatakan bahwa dirinya membenci Rossi. Justru sebaliknya, ia masih menghormati pencapaian Rossi. Hanya saja, rasa hormat sebagai sesama legenda balap tidak otomatis berarti hubungan pribadi harus kembali seperti sebelumnya. Dan disinilah fokus Marquez sekarang mulai terlihat berbeda. Daripada terus membicarakan Rossi, Marquez justru lebih tertarik membahas masa depan MotoGP, terutama Ducati dan munculnya generasi baru pembalap. Salah satu nama yang mendapat perhatian khusus darinya adalah Pedro Acosta. Menurut Marquez, Acosta mempunyai bakat besar untuk menjadi salah satu pemimpin generasi baru MotoGP. Penilaian tersebut cukup menarik, karena Marquez sendiri merupakan salah satu pembalap yang masih menjadi kekuatan besar di grid saat ini. Jadi, ketika seorang juara dunia seperti Marquez menunjuk Acosta sebagai calon pemimpin generasi berikutnya, tentu pernyataan tersebut layak diperhatikan. Lebih menarik lagi, Marquez menyebut bahwa dirinya dan Acosta akan berada di Ducati Lenovo pada tahun berikutnya. Dengan motor yang menurut Marquez merupakan salah satu, bahkan disebut sebagai motor terbaik di grid, persaingan antara pembalap berpengalaman dan pembalap muda berpotensi menjadi cerita besar MotoGP ke depan. Ini menunjukkan perubahan cara pandang Marquez. Dulu pembicaraan mengenai dirinya seringkali tidak bisa dipisahkan dengan Rossi. Sekarang Marquez seperti ingin menunjukkan bahwa dirinya punya cerita baru. Ducati menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut, sementara para pembalap muda seperti Acosta menjadi tantangan yang harus dihadapi. Bisa dibilang, Marquez sedang memasuki fase baru dalam kariernya. Ia tidak lagi perlu membuktikan sesuatu kepada Rossi. Ia juga tidak perlu terus menjelaskan siapa yang benar atau siapa yang salah dalam rivalitas masa lalu. Yang harus dilakukan sekarang adalah membuktikan kemampuannya di atas motor Ducati dan menghadapi generasi baru yang semakin kuat. Sementara itu, nama Rossi kemungkinan masih akan terus muncul setiap kali Marquez berbicara mengenai perjalanan kariernya. Bagaimanapun juga, rivalitas mereka sudah menjadi bagian penting dari sejarah MotoGP. Namun dari pernyataan terbaru ini, Marquez terlihat sudah berdamai dengan kenyataan bahwa hubungan mereka mungkin memang tidak akan kembali seperti dulu. Dan mungkin justru itulah cara Marquez untuk benar-benar melangkah maju. Ia tidak melupakan sejarah, tidak menghapus kontribusi Rossi, tetapi memilih untuk tidak menjadikan hubungan tersebut sebagai pusat kehidupannya lagi. Sekarang matanya tertuju pada Ducati, persaingan MotoGP, dan generasi baru yang siap mengambil alih. Jika Acosta benar-benar menjadi salah satu pemimpin generasi berikutnya, maka menarik untuk melihat bagaimana pertarungan antara pengalaman Marquez dan energi pembalap muda seperti Acosta akan berkembang. Pada akhirnya, MotoGP memang terus bergerak. Legenda datang dan pergi, rivalitas berubah, dan generasi baru selalu muncul. Begitu pula dengan Marc Marquez. Dari seorang pembalap muda yang pernah berhadapan langsung dengan Rossi, kini Marquez justru berada dalam posisi sebagai salah satu pembalap senior yang harus menghadapi generasi berikutnya. Dan mungkin inilah babak baru yang sebenarnya. Bukan lagi soal Marc Marquez melawan Valentino Rossi, tetapi Marc Marquez melawan waktu, menghadapi generasi muda, dan berusaha menulis sejarah baru bersama Ducati. You realize deep way under the